Ini adalah misi penyelamatan paling mustahil dalam sejarah penerbangan luar angkasa manusia. Para astronot tak hanya harus terbang menggunakan kendaraan darurat di Mars, tapi juga harus berhasil melakukan docking dengan pesawat luar angkasa yang jaraknya lebih dari 6.000 km. Seluruh dunia memperhatikan misi penyelamatan ini karena Paul telah terdampar di Mars selama 560 hari. Wajahnya pun terlihat jauh lebih tua, seolah menua 10 tahun. Untungnya, rekan-rekannya tidak meninggalkannya. Setelah lebih dari 200 hari perjalanan, pesawat luar angkasa mereka akhirnya mencapai orbit tinggi Mars. Namun jika pesawat itu mendarat di permukaan Mars, bahan bakar yang tersisa tidak akan cukup untuk membawa mereka semua kembali ke bumi. Artinya, Paul harus menerbangkan kendaraan itu sendiri dari Mars dan melakukan docking dengan pesawat luar angkasa. Agar bisa lepas dari gravitasi Mars, Paul melepaskan semua kaca pelindung berat untuk mengurangi bobot kendaraan. Ia juga menutup pintu keluar dengan kain terpal untuk mengurangi hambatan angin. Tapi saat kecepatan makin tinggi, kain penutup itu terlepas satu persatu. Di saat ini, Paul harus melawan tekanan tubuhnya sendiri dan percepatan 100 meter per detik menuju luar angkasa. Meski semangat hidup Paul sangat kuat, tubuh manusia tak bisa menahan kecepatan secepat itu. Ia pun kehilangan kesadaran. Di kapal luar angkasa, kapten tim penyelamat terus memanggil Paul, tapi tak ada jawaban. Mereka hanya bisa menunggu Paul sadar kembali. Booster atau pendorong pun mulai terlepas. Namun kecepatan kendaraan Paul sudah mencapai 42 meter per detik, membuat proses docking menjadi sangat beresiko. Saat semua bingung harus berbuat apa, tiba-tiba Paul siuman. Meski tulang rusuknya patah, ia tak peduli rasa sakit itu, karena jika telat sedikit saja, ia bisa menabrak pesawat luar angkasa. Paul berencana melubangi bajunya dan memanfaatkan oksigen yang keluar sebagai pendorong agar bisa melayang ke arah pesawat, tapi kapten menilai itu terlalu bahaya. Jika Paul gagal mengendalikan arah, ia bisa terombang-ambing di ruang angkasa selamanya dan kehabisan napas. Namun itu satu-satunya cara. Untuk memperbesar peluang keberhasilan, kapten mengambil keputusan nekat, membuat bom mini untuk meledakkan sebagian kapal agar gas di dalamnya menciptakan dorongan ke belakang. Ini akan memperlambat gerakan pesawat dan membuatnya lebih stabil. Cara ini berhasil mengurangi kecepatan relatif antara kedua kapal jadi 12 meter per detik, tapi jarak keduanya masih lebih dari 300 meter. Kapten pun mengikat tali dan mencoba mendekati Paul, tapi tali itu ternyata tak cukup panjang. Paul kemudian nekat, ia mengambil pisau tajam, melubangi bajunya, dan membiarkan oksigen keluar untuk mendorong tubuhnya seperti Iron Man. Arah geraknya sempat tak terkendali, tapi setelah sedikit menyesuaikan posisi, Paul melesat ke arah kapten. Sayangnya, kecepatannya terlalu tinggi. Ia gagal meraih tangan sang kapten dan terus meluncur ke belakang. Semua orang menahan napas. Di saat genting itu, Paul menyentuh tali dan kecepatannya sedikit melambat. Akhirnya, Paul dan kapten perlahan mendekat dalam gelapnya ruang angkasa dan berhasil menyelesaikan misi penyelamatan ini. Di pusat kendali, semua orang bersorak saat mendengar kabar ini. Setelah lebih dari setahun terjebak di Mars, Paul akhirnya bisa bertemu kembali dengan rekan-rekannya. Dan keajaiban penyelamatan di Mars ini akan tercatat selamanya dalam sejarah badan antariksa manusia.